Oke, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan larutan penyangga atau larutan buffer. Pembahasan kita pada kali ini adalah menghitung pH larutan penyangga. Ya, tanpa berlama-lama kita lanjut masuk ke larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari komponen asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, untuk menentukan pH, kita berlangkah dari asam lemah, sehingga bisa kita rumuskan H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. Ka di sini merupakan tetapan ionisasi asam lemah, valensinya ini merupakan valensi basa konjugasi, di mana basa konjugasi ini bisa kita ambil dari ionisasi garamnya. Ya, misalkan garamnya CH3CONA, kalau kita ionisasikan CH3COO- ditambah Na+, maka valensinya adalah koefisien atau jumlah dari CH3CO- atau basa konjugasi. Nah, dalam hal ini valensi dari CH3CONA adalah 1. Setelah kita hitung H plusnya, maka kita menentukan pH-nya. pH sama dengan min log H plus. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Contoh, kalau kita misalkan ya 100 ml larutan CH3COOH 0,1 m dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 m, di mana Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita cari mol masing-masing. Mol asam lemah sama dengan M kali volume sama dengan 0,1 M kali 100 ml, maka mol asam lemahnya 10 milimol. Lalu mol basanya sama dengan molaritas kali valensi, sama dengan 0,1 M dikali 50 ml, maka dihasilkan 5 milimol. Setelah kita menentukan mol masing-masing, maka kita harus tuliskan reaksi setara. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Nah, ketepatan reaksinya sudah setara. Lalu karena yang dilibatkan adalah asam lemah dan basa kuat, maka kita harus menggunakan MBS. M adalah mula-mula, B bereaksi, S adalah sisa. Di mula-mula kita tuliskan mol yang telah kita hitung tadi, CH3CO1 10 milimol, NaOH 5 milimol. Lalu kita mencari pereaksi pembatas dengan membagi koefisien. Ketepatannya dalam reaksi ini koefisien asam dan basanya sama-sama dengan 1. Maka setelah kita bagi dengan koefisien, maka jumlah mol paling kecil adalah NaOH. Sehingga NaOH adalah bereaksi pembatas. Maka yang bereaksi MaOH 5 milimol, CH3COH-nya 5 milimol karena koefisiennya sama-sama 1, CH3CONa 5 milimol, air juga 5 milimol. Maka kita peroleh di sisanya asam lemahnya 5 milimol, NaOH habis, garamnya 5 milimol, air 5 milimol. Karena yang sisa adalah asam lemah, maka kita menghitung H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi. Ya, kita tinggal masukin angkanya bahwa Ka adalah 10 milimol, 10 pangkat minus 5, mol asamnya 5, mol garamnya 5, valensinya kita ionisasikan dulu garamnya, CH3CONa menjadi CH3CO ditambah Na+. Jumlah koefisiennya 1, maka valensinya 1. Sehingga kita masukkan H plus sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 5 per 5 kali 1 sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Semoga membantu ya, Anda bisa memahami penjelasan ini. Nah, kita mau melihat basah, pH larutan penyangga basah. Oke, kita ingat kembali bahwa larutan penyangga basah itu komponennya adalah basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Maka karena basa lemah di sini, kita masuk ke rumusan OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi.
Kb merupakan tetapan ionisasi basa lemah. Valensi di sini merupakan valensi asam konjugasi. Bagaimana kita menentukannya? Kalau kita misalkan garam yang dihasilkan adalah amonium sulfat, maka kita ionisasikan NH4+, di mana jumlah koefisiennya adalah 2 ditambah SO4 2-. Sehingga dari sini, dari koefisien asam konjugasinya ini, kita bisa tahu bahwa valensinya adalah 2. Setelah itu, kita harus hitung POH. Ingat ya, kalau H+ tadi langsung ke POH, ke pH, maka OH- kita ke POH terlebih dahulu. POH sama dengan min log OH-. Dari sini kita bisa hasilkan pH sama dengan 14 kurang POH. Kenapa? Karena pH ditambah POH adalah 14. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kalau untuk larutan penyangga kita OH-, kalau penyangga basa OH-, penyangga asam A+. Oke, kita langsung ke latihan soal. 200 ml larutan NH4OH 0,1 m dicampur dengan 50 ml asam sulfat 0,1 m, di mana Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, kita selesaikan. Pertama-tama kita harus hitung dulu mol masing-masing. Ya, mol dari NH4OH sama dengan molaritas kali volume sama dengan 20 milimol. Mol dari asam sulfatnya molaritas kali volume sama dengan 0,1 kali 50, 5 milimol. Setelah kita hitung mol masing-masing, kita tuliskan reaksi setaranya. NH4OH ditambah H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Lalu kita setarakan, maka NH4OH kita buat koefisiennya 2, H2O koefisiennya 2. Oke, karena yang terlibat adalah basa lemak dengan asamnya, kita harus tuliskan MBS, mula-mula bereaksi sisa. Kita di mula-mula kita tulis NH4OH 20 milimol, H2SO4 5 milimol. Nah, dari sini kita harus hitung untuk menentukan reaksi pembatas mana jumlah mol yang paling kecil. H2SO4 5 dibagi 1, 5 milimol. NH4OH 20 bagi 2, 10 milimol. Sehingga dari sini jelas kelihatan bahwa reaksi pembatasnya adalah asam sulfat. Maka di yang bereaksi asam sulfatnya 5 milimol, NH4OH-nya 2, koefisiennya dibagi koefisien asam sulfat dikali 5, 10 milimol. NH4 2 kali SO4 5 milimol, H2O 5 milimol ya, 10 milimol di sini. Nah, lalu teman-teman, di sisa maka tinggal dikurangkan aja untuk basa lemahnya 20 kurang 10, 10 milimol, H2SO4 habis, NH4 2 kali SO4 5 milimol, H2O-nya 10 milimol. Maka dari sini kita perhatikan yang sisa adalah yang lemah, dalam hal ini basa lemah. Maka kita masuk ke perumusan. OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi. Nah, valensinya bagaimana caranya? Valensinya dari basanya, dari garamnya. Amonium sulfat kita ionisasikan NH4+ sebanyak 2 ditambah SO4 2-. Maka di sini kelihatan bahwa valensi dari dari asam konjugasinya adalah 2. Maka kita masukkan ke perumusan. Kb-nya 10 pangkat minus 5 dikali 10 dibagi 5 kali 2. Maka 10 dengan 10 ini bisa kita coret ya. Maka ini kita coret. Ini habis. Maka hasil OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Ingat, kita tidak boleh langsung pH. Kita ke POH dulu. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Maka pH-nya adalah 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. Ingat ya, berarti kalau larutan penyangga basa pH-nya lebih besar dari 7, dalam hal ini diperoleh 9. Oke, untuk lebih memantapkan kita coba soal yang lebih sulit. Perhatikan, suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COH 1M ya, dan 50 ml larutan NaOH 1M. Jika diketahui Ka sama dengan 10 pangkat minus 5, tentukan. Ya.
tentukan pH campuran. Yang kedua, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml larutan HCl, tentukan pH-nya. Yang ketiga, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml larutan NaOH, tentukan pH-nya sekarang. Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab yang pertama. Ya, yang pertama kita tentukan mol masing-masing. Dalam hal ini mol asam asetatnya 100 mmol, mol NaOH, molaritas kali valensi kita peroleh 50 mmol. Lalu kita tuliskan reaksi setaranya. Nah, CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3CONa ditambah H2O. Nah, di mula-mula tadi sudah kita hitung bahwa CH3COH 100 mmol, NaOH 5 mmol. Ingat, setelah itu kita tentukan reaksi pembatas. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka di sini kelihatan bahwa reaksi pembatasnya adalah NaOH. Sehingga di bereaksi NaOH 50 mmol, CH3COH-nya 50 mmol karena koefisiennya sama. Garamnya 50 mmol, H2O-nya 50 mmol. Sehingga sisanya jelas ya, bahwa yang sisa adalah asam lemah sebanyak 50 mmol, yang terbentuk garamnya 50 mmol, dan air 50 mmol. Karena yang sisa yang lemah, maka perumusannya H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. Nah, valensinya adalah dari garamnya kita ionisasikan CH3CONa menjadi CH3CO- tambah Na+. Kelihatan di sini valensinya adalah 1. Sehingga kita tinggal masukkan H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 50 dibagi 50 kali 1 sama dengan 10 pangkat minus 5. Ini sama ya, bisa kita coret ya, kita coret sehingga hasilnya pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Ingat ya, yang A pH-nya 5. Kita coba lihat bagaimana jika ditambahkan HCl. Nah, teman-teman perhatikan, pada saat yang ditambahkan adalah asam kuat, ingat ya, HCl, kita harus lihat bahwa di dalam larutan penyangga ada asam lemah dan basa konjugasinya karena penyangga asam. Sehingga pada saat ditambahkan asam kuat, maka ion H+ bereaksi dengan basa konjugasi. Ya, jadi kita tentukan dulu mol HCl, molaritas kali volume sama dengan 10 mmol. Ingat, karena yang ditambahkan asam, maka yang bereaksi adalah basa konjugasinya. Sehingga di sini CH3CO- ditambah H+ menghasilkan CH3COOH. Nah, mula-mula ingat bahwa ini adalah reaksi lanjutan. Sehingga yang mula-mula tadi bahwa kita ambil adalah dari campuran awal yang sisa. CH3CO- 50 mmol, H+-nya 10 mmol, CH3COH-nya 50 mmol. Ya, reaksi pembatasnya adalah H+ karena jumlahnya paling kecil dan koefisiennya sama, 10 mmol, CH3CO-nya 10 mmol, CH3COH-nya 10 mmol. Nah, di kolom yang sisa basa konjugasinya kita kurangkan menjadi 40 mmol, tetapi asam lemahnya kita jumlahkan 50 tambah 10. Ini produk ya, jadi kita jumlah menjadi 60 mmol. Sehingga kita masukkan H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. Ingat, mol garam ini adalah basa konjugasi. Sama dengan 10 min 5 dikali 60 dibagi 40 kali 1 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 kurang 0,176 ya. Karena apa? Karena log 1,5 adalah 0,176 sehingga diperoleh pH-nya 4,824. Jelas kelihatan ya, karena yang ditambahkan asam maka pH berkurang, tetapi pH-nya itu pengurangan pH di sini tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa campurannya adalah buffer. Oke. Nah, bagaimana jika yang ditambahkan adalah basa kuat? Ingat, jika yang ditambahkan adalah basa kuat, ya teman-teman, kalau yang ditambahkan adalah basa kuat, maka ion OH- bereaksi dengan asam lemahnya. Reaksinya adalah CH3COH ditambah OH- menghasilkan CH3CO- ditambah H2O. Mol NaOH-nya, molaritas kali volume, ketemu 10 mmol.
Ingat ya, di campuran awal tadi, di sisa pada campuran awalnya CH3COH 50 milimol. CH3COH-nya juga 50 ya. OH-nya 10 milimol. Sehingga di sini reaksi pembatas adalah OH- 10 milimol. Karena koefisiennya sama, CH3COH yang bereaksi 50 mol, garamnya juga 10 milimol dalam hal ini basa konjugasi. Sehingga yang sisa asam lemahnya dikurangkan 40 milimol, tetapi basa konjugasi atau garamnya karena produk kita tambahkan 60 milimol. Sehingga kita masukkan ke rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi. H+ sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali asam lemahnya 40 dibagi garam dalam hal ini basa konjugasi 60 dikali 1. Hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga pH-nya adalah min log H+ sama dengan min log 6,67 dikali 10 pangkat minus 6. Sehingga pH 6 dikurang log 6,67. Lognya adalah 0,82, maka 6 dikurang 0,82 sama dengan 5,18. Perhatikan teman-teman, ditambahkan basa kuat, pH-nya bertambah, tetapi kenaikan pH tidak signifikan. Ini menunjukkan, membuktikan teori bahwa larutan buffer bisa mempertahankan pH jika ditambahkan asam kuat atau basa kuat dalam jumlah sedikit. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini bisa membuat teman-teman semakin paham bagaimana menghitung pH larutan buffer. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.